Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu akhlak yang luar biasa dari Nabi. Nabi itu kalau makan dia nggak pernah mencela makanan. Beda sama kita. Kita makan ke restoran, ke warung Padang, ke rumah tetangga, datang ke undangan atau ke tempat-tempat yang kita diundang jadi tamu, kita cicip. Wah, masya Allah, lisan kita nggak berhenti gibah. Jadi komentator handal, kalah itu Master Chef dan lain sebagainya. Ya, masya Allah. Baru dicicip, kenapa? Ini dagingnya dikit bener rendangnya katanya. Ini pasti dia pelit nih, kelapa banyakan dan lain sebagainya. Situ mendingan makan rendang. Dari tadi gue kegigitnya apa lengkoas katanya. Wah, masya Allah, tuh kita gibahnya luar biasa. Ya, Rasul itu adabnya nggak pernah mencaci makanan. Jadi kalau kita mengaku kita umat Nabi, kita bisa ikutin dari salah satu akhlak Nabi ini adalah berhati-hati ketika makan. Jadi Nabi itu kalau makanannya enak bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau nggak enak Nabi cukup diam. Diam Nabi. Ini akhlak yang bisa kita ikutin. Nanti kita makan nih Bu. Nanti kita makan. Kapan di mana tempat kita makan? Ketika nggak enak masuk ke lidah kita, cukup ditelan aja. Alhamdulillah. Kalaupun mau nyindirnya dengan kata yang baik. Dulu Aisyah radhiyallahu anha masak buat Rasul. Nih Aisyah romantisnya sama Rasul bukan main. Saya yakin ibu-ibu dengan suami juga demikian. Aisyah dipanggilnya apa sama Rasul? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Para bunda di sini pernah dipanggil gitu? Sian bener ya, masya Allah. Ya, dipanggilnya sama Rasul, ya Humairah. Kita kadang-kadang udah pakai, ya Allah Ustazah saya udah pakai blush on menit tebel, tapi nggak dipanggil ya Humairah juga, gitu ya. Yang pipinya kemerah-merahan. Ada orang dia pengen manggil istrinya, nyontoh Rasul, tapi cek orang Sunda nama istrinya nggak putih kemerah-merahan, hidung. Ya, akhirnya dipanggil sama suaminya, ya Hajar Aswad sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh panggilan Rasul sama Aisyah. Aisyah pun kalau dipanggil sama Rasul jawabannya beradab. Ya Humairah, labaik ya Rasulullah, labaik ya zauji, labaik wahai suamiku. Tuh bini yang salihah kayak Aisyah begitu kalau dipanggil suami. Nah kalau kita mama, oi, ya Pak. Nah ini akhlak baginda Rasul dengan pasangannya, istrinya. Satu ketika Aisyah itu pernah masak sayur yang rasanya lumayan asin. Ketika itu kata Rasul apa bilangnya? Tidak mencela, tidak mencaci maki, tidak membentak istrinya. Malah Rasul mengatakan, ya Humairah ta'ali hina. Sini dipanggil sama Rasul habis masak. Sini dipangku sama Rasul, dipangku, diusap-usap. Ya kita bayangin aja dulu, mudah-mudahan kita begitu nanti ya Bu. Apa kata Rasul? Bilang kepada Aisyah, ya Humairah, ini masakan kamu Masya Allah rasanya mengalahkan air yang ada di lautan, saking asinnya. Gitu ya. Cuman Rasul itu pintar menganalogikannya pakai sindiran yang halus, jadi nggak nyakitin hati. Dicoba sama Aisyah, kalau gitu saya coba wahai zauji, suamiku, wahai Rasulullah. Dicoba, ya Allah ya Rasulullah saya mohon maaf makanannya kok begini rasanya, minta maaf. Kemudian Aisyah mencoba untuk memasak kembali. Rasul pun nggak gentak. Ada suami yang kalau dia istrinya nggak enak masakannya langsung dicela. Maka ini bukan akhlak dan adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira kalau enak dimakan, nggak enak diem aja, nggak usah dicaci maki. Itu adabnya. Apalagi kalau kita lagi di tempat kondangan dan di rumah makan. Ada model ibu-ibu yang kalau lagi dia makan di restoran, sampai si waitersnya ini pegawainya dengar. Ini ayamnya keras bener katanya nih. Sambalnya rasanya begini. Wah, kedengeran sama yang jualan. Hati-hati. Kita harus lebih menjaga adab, menjaga lisan kita, dan menjaga suasana hati orang yang berjualan. Kalau mau komen, kalau mau kasih masukan,
face to face. Mas maaf, tadi kayaknya ayamnya perlu diperbaiki, itu terlalu keras gorengnya dan lain sebagainya, seperti itu. Itu akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasul, ciri orang yang bahagia pertama, badannya sehat. Mata masih bisa ngelihat, hidung masih bisa mencium, mulut masih bisa merasa, buang air kecil masih bisa, buang air besar masih bisa, buang angin pun masih bisa. Itu nikmat. Jadi kalau ada kawan majelis kita, teman liko kita, atau pasangan kita buang angin, jangan diomelin. Kenapa? Tandanya masih sehat. Ini hebatnya Islam, ibu-ibu. Jadi kalau kita, para bunda, kita buka kitab fikih, ada satu kitab fikih namanya Kifayatul Akhyar, ya, itu biasa kitab yang saya kaji rutin. Di kitab Kifayatul Akhyar itu dijelaskan, jadi Islam ini luar biasanya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semua dibahas oleh Islam. Nah, dalam pembahasan fikih itu, bab toharoh itu ada tentang pembagian jenis-jenis buang angin. Coba, sangat-sangat luar biasanya Islam memperhatikan hal tersebut. Jadi jenis buang angin itu ada dua, satu durroh, yang kedua fusa. Fusaun, durrotun. Durrotun adalah model buang angin yang suaranya besar, baunya kagak ada. Ini durrotun. Tapi kalau dia bunyi ngagetin orang-orang, gitu ya. Ini siapa nih yang buang angin nih, gitu. Itu dibahas tuh dalam fikih itu ya. Durrotun. Ada yang kedua namanya fusaun. Ini model buang angin yang suaranya kagak ada tapi baunya nauzubillah. Kadang-kadang suka ngagetin hidung kita gitu ya. Ya, Masya Allah, ini siapa yang buang angin? Akhirnya saling tunjuk gitu. Nah, kira-kira kalau istri dia yang durroh apa yang fusa? Yang mana ya Ustazah? Kayaknya dua-duanya juga katanya. Nah, ini kalau suami kita buang angin, kawan kita buang angin, ya bau-bau pasti nggak enak kita cium. Cuman tetap katakan alhamdulillah, wangi bener, masih sehat. Tandanya masih sehat. Tuh, udah kelas gitu aja. Ya, jadi sekarang kita lebih bersyukur lagi kalau ternyata sehat itu luar biasa. Sehat itu nggak bisa dibayar dengan materi. Sehat itu nggak bisa dibayar dengan uang. Mohon maaf, ada orang sakit masuk rumah sakit. Semahal apapun rumah sakit tersebut, kemudian dia sudah parah masuk ICU, kita bilang sama dokter, dok, gimana pun caranya selamatin keluarga saya. Dokter mau berapa saya bayar? Ratusan juta, miliaran, saya punya, tapi harus selamat nyawa orang tua saya. Kata dokter, saya bukan Tuhan. Saya cuma ikhtiar pakai alat-alat rumah sakit dan ilmu yang saya ketahui. Masalah ajal, hidup mati urusan Allah. Itu banyak orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang, kalau sakit dia sering bilang sama tenaga medis, tolong berapapun saya bayar, penting sembuhkan. Mintanya jangan sama dokter, mintanya jangan sama tenaga medis, langsung sama Allah. Keluarga kita di ICU, iya, gratis sama Allah langsung. Sama dokter bayar, sama rumah sakit bayar. Kadang-kadang udah di ICU lama, keluar ratusan juta, tetap wafat juga. Itulah kalau kita mintanya sama manusia, manusia nggak bisa kabulin. Tapi kalau mintanya sama Allah, sakit keluarga kita, ya Allah, saya sholat hajat, saya sholat tobat nggak ketinggalan, saya minta sembuhkan ya Allah. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yaghadir saqam. Ya Allah, sembuhin ya Allah. Karunia Allah sembuh. Saya, mertua saya belum lama, tahun lalu baru operasi pengangkatan ginjal yang sebelah kanan. Ya, jadi tumor ginjal. Ketika dikeluarin itu sudah sebesar ini dengan tumor-tumornya dan daging-daging tambahannya. Ya, jadi sampai kencingnya berdarah, tidur nggak bisa, buang air besar nggak bisa. Akhirnya dioperasi karena kata dokter satu-satunya jalan operasi. Sudah kehilangan satu ginjal, tinggal satu nih Bu, Bunda, tinggal satu ginjalnya. Ternyata kambuh lagi. Kemudian ditemukan
tumor ginjal, kanker ginjal. Jadi menyebar ke ginjal yang sebelahnya, dan sekarang sudah menyerang hati. Padahal usianya baru, mertua saya itu 56 tahun, masih muda. Ya, Masya Allah, seumuran. Gak kelihatan tapi ya Bunda ya, masih kelihatan apa 40-an gitu ya. Nah itu penyakit yang kadang kita nggak bisa handle kan diri kita. Kita udah, ya Allah Ustazah, saya udah ikhtiar, saya udah mencoba gaya hidup sehat, lifestyle hidup saya tuh yang terbaik, saya olahraga, saya makan makanan yang bergizi, saya menjaga pikiran dan lain sebagainya, tapi tetap yang namanya penyakit qadarullah, Allah juga yang kasih, dan kesembuhan Allah juga yang kasih. Maka jangan sepele dengan nikmat sehat. Baru kerasa, ya Allah, ngaji nggak bisa, healing jalan-jalan nggak bisa, mau self care nggak bisa, self love nggak bisa, mau jalan sama suami, ngelayanin suami nggak bisa, ya, dan lain sebagainya. Baru sadar kalau nikmat sehat itu nggak ada yang bisa menggantikan. Kita sehat, Bunda nih semua di sini sehat, ya. Tapi nggak punya duit, masih bahagia atau enggak? Masih bisa makan apa enggak? Kurang jawabannya ya, kurang sih Ustazah katanya. Kurang bahagia. Masih bisa hidup nggak? Ya masih bisa. Masih bisa ngunyah nggak? Ya masih, walaupun nggak punya duit, paling pikirannya bengong gitu ya. Aduh, nggak punya duit gitu ya. Pokoknya perempuan itu kan fitrahnya bawel. Tapi kalau perempuan jadi pendiam, itu pasti alasannya dua. Yang pertama lagi sakit, yang kedua nggak punya duit. Ya, diam aja, diam. Insya Allah kan begitu ya. Jadi kalau para pakar neuroscience itu kan bilang sehari perempuan bisa mengeluarkan 17.000 sampai 20.000 kata. Itu fitrahnya. Apalagi yang penceramah, oh lebih, mungkin 25.000 kata gitu ya dalam sehari. Tapi laki-laki fitrahnya cuma 7.000 sampai 10.000 kata. Makanya kalau pengen deep talk, ngobrol sama suami, mau berangkat kerja pagi-pagi buta, bangun tidur, insya Allah masih didengerin. Tapi kalau suami pulang kerja, paling jawabannya oke, siap katanya. Padahal dengerin juga enggak katanya ya, lupa gitu dengan permasalahan yang sudah dia lewati. Itu, jadi itu yang harus kita lakukan, bagaimana mensyukuri nikmat sehat. Karena kata Rasul, sebanyak apapun duit kamu, sekaya apapun kita, oh rekening saya nih miliaran Ustazah, tapi sakit, saya bahagia apa enggak? Tiap bulan keluar masuk rumah sakit, kemoterapi, cuci darah dan lain sebagainya, duitnya banyak, investasinya di mana-mana, enggak bahagia. Suami saya ganteng Ustazah, tapi sakit kita, buru-buru bisa romantis, bisa love time dan lain sebagainya, diangkat kebahagiaannya oleh Allah. Gak ada artinya tuh suami ganteng, harta banyak, semua jabatan, popularitas. Kenapa? Sehatnya Allah cabut. Jadi satu kata Rasul, orang yang bahagia sehatul badan, badannya sehat. Dah tuh. Jadi kalau sehat tuh alhamdulillah. Sering-sering kita lagi sehat begini, alhamdulillah ya Allah, walillahilham. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersyukur itu cirinya dua. Pertama, orang bersyukur itu lisannya gemar mengucap alhamdulillah, walillahilham. Ya Allah, nih karunia Engkau ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Suami ngasih uang belanja ke kita berapapun, alhamdulillah. Ada yang sehari mas 10 juta buat mama ya, alhamdulillah. Ada yang sehari cuma 50.000, alhamdulillah. Kebangetan ya. Berapapun itu lisannya sudah terbiasa ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kadang kita sering kufur. Ini perempuan yang hadir, semua perempuan kan ya Bu ya? Tulen ya. Ini kita semua perempuan. Perempuan ini penyakitnya satu. Kata Nabi dalam hadisnya, Masya Allah, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Makanya kenapa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Loh Ustazah, bukan laki-laki, perempuan. Walaupun yang laki-laki juga banyak di neraka, cuman perempuan jumlahnya lebih banyak. Di samping karena jumlah perempuan
perempuan di dunia lebih banyak. Yang kedua, dosa kita lebih banyak dari laki-laki. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Sering kufur nikmat kita sama Allah. Kufur. Allah udah kasih fisik, jiwa, tubuh yang terbaik, kita operasi kelamin, diubah ciptaan Allah. Betul ya? Operasi plastik, operasi keperawanan. Mohon maaf, pernah dengar ibu-ibu? Operasi keperawanan? Ini kalau di ibu kota ini Mampang masuknya apa? Jaksel ya? Jaksel ya? Jadi ini ibu-ibu ini semua anak-anak Jaksel lah. Ini kalau di ibu kota sudah bukan hal yang tabu lagi, operasi keperawanan. Padahal kalau kita buka secara hukum fikih, kita belajar fikul muasirah, fikih kontemporer, permasalahan kontemporer, permasalahan modern orang zaman sekarang, salah satunya masalah operasi. Dan banyak yang operasi keperawanan. Tapi ustazah, saya disuruh suami, kata suami biar kayak perawan terus. Oh, suaminya tidak tahu agama berarti. Ya, ini terjadi di ibu kota. Public figure, artis-artis banyak ini kejadian, mohon maaf. Dan yang banyak melakukan ini adalah para perempuan-perempuan yang suka melayani di malam hari. Itu banyak kasusnya mereka yang operasi keperawanan. Padahal hukumnya dalam Islam haram. Kenapa? Unsur penipuan di dalamnya. Jadi suami yang baik dia nggak nyuruh istrinya operasi keperawanan, masih ada cara yang lain. Bisa ratus, bisa olahraga, bisa apapun itu, ya Bu ya. Jadi ada banyak cara jalan kita menjaga kecantikan dan kebaikan tubuh kita, kurang lebih seperti itu. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sehat ya. Itu nikmat yang luar biasa yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Jadi kalau ada orang udah sakit, dia bilang, saya akan bayar berapapun yang penting saya sembuh. Saya akan berikan apapun yang penting saya sembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kata Nabi SAW, orang yang bahagia ciri pertamanya adalah sehatul badan, badannya sehat. Kalau badan udah sehat, pikiran sehat, hati sehat, semua sehat, enak menjalani hidup. Walaupun makan kita cuma ikan asin sama sambel nih, dicocol doang, nikmat. Kenapa? Sehat pokoknya. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang bahagia kata Nabi, wus'atun fi rizqihi. Rizkinya luas. Bukan maksudnya materinya paling banyak, tidak. Tapi rizki yang dia punya berkah. Emang berkah apa ustazah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah itu sesuatu yang kalau kita miliki kita tenang. Kita punya suami ganteng, kalau jalan sama suami saya tenang, ya Allah, berkah tuh suami gitu buat kita. Kita punya harta itu membuat kita tenang, tidur tenang, makan tenang, aktivitas tenang, berkah hartanya. Ada orang punya harta, kasurnya empuk, pakai AC, pakai apa lagi, pewangi ruangan, paling mahal lah pokoknya, model kamarnya sudah seperti hotel. Tapi tiap malam dia kalau mau tidur harus minum obat tidur. Susah, banyak pikiran. Ya. Jadi itu yang disebut tidak adanya keberkahan. Maka para bunda sekalian, kita maknai rizki. Rizki itu maknanya luas. Sekali lagi, rizki maknanya luas. Jadi rizki itu bukan cuma materi. Setiap sesuatu yang membuat hati kita tenang, itu namanya rizki dari Allah. Suami soleh rizki, anak yang solihah rizki, punya kawan-kawan yang suka ngajakin ngaji rizki apa enggak? Rizki nih ya, ini teman-teman silaturahim ngaji, sekalian arisan, rizki. Kenapa? Karena teman saya Ustazah Al-Jarus Salih, wa min sa'adatil mar'i Al-Jarus Salih, salah satu kebahagiaan manusia seseorang ketika dia punya kawan yang soleh yang suka ngingetin. Ngaji yuk, datang yuk ke MT Az-Zahra. Yuk jangan telat pagi-pagi yuk. Tenang ada makan.
men-share kebaikan, tausiah, kalam-kalam agama. Dia share terus nih di WA tiap hari. Ini kawan yang kalau dia belum mati jangan dikubur. Susah nyarinya. Ya benar ya. Ini susah. Jadi punya kawan yang suka mengingatkan kebaikan, ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kawan yang kalau, mohon maaf, ada dua jenis model kawan. Satu, kawan yang wajahnya kalau kita ngelihat wajahnya rasanya pengen ibadah, ingat Allah, ingat surga, neraka, ingat akhirat. Nih kita ketemu sama teman kita, saya ketemu Bu Erlis, pengennya ngaji mulu gitu ya, pengennya baca Quran mulu misalkan, gitu contoh ya. Dari raut wajahnya, pas ketemu ngobrol, rasa kita, ya Allah, saya kalau ngelihat muka teman saya yang ini ingat surga sama neraka, saya takut dosa gitu. Tapi ada model kawan yang baru datang, kita pengennya maksiat sama dia. Dia udah datang nih, baru datang keluar pintu. Aduh, ini biang gosip baru datang nih. Waduh, nggak sabar saya dengar gosip yang terbaru gitu kan. Ada model kawan yang begitu. Jadi ada model kawan yang bahasa kitanya tambeng. Udah dinasehatin dia tetap kagak mau denger. Betul nggak? Betul ya? Dia udah dinasehatin tapi nggak mau dengar. Maka banyak yang nanya sama saya begini, Ustazah, bagaimana caranya kalau kita punya kawan ahli gibah tapi kita nggak mau jadi bagian dari mereka? Cuman nggak mau juga saya mutusin pertemanan. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kawan kita sedang membentuk satu perkumpulan namanya MGF. Di sini ada MGF, Majelis Gibah Forever. Jadi di mana-mana dia gibah. Lagi ngaji dia gibah, lagi arisan dia gibah, lagi kongko dia gibah nih. Kita ketemu sama satu komunitas kawan yang memang hobi gibah. Gimana Ustazah, saya tuh kadang-kadang nggak mau dengar tapi ngomongnya di belah kuping saya, di samping saya. Ada orang yang nggak mau ikut gibah, sok-sokan menjaga diri dari gibah, tapi ketika temannya gibah gini, dia nggak mau ikut dosa, nggak mau. Cuma sebenarnya dia tahu nguping. Ini hati-hati nih, ini harus kita tajdid niat kita lagi bagaimana cara hidup kita. Jadi agar tidak menyakiti, cukup cari alasan yang baik. Mohon maaf ya, saya duduknya pindah ke belah situ. Kenapa? Nggak apa-apa, kayaknya saya agak kegerahan belah sini sebab yang belah sini lagi pada gibah. Ya, kita cari-cari alasan yang baik, gitu ya. Kemudian itu adalah ad'aful iman, iman yang paling lemah. Orang yang nasehatin kawan yang lagi gibah, iman yang paling lemahnya itu pura-pura cari alasan lain. Kenapa nggak berani nasehatin? Naik lagi, iman yang lebih tinggi lagi, dia nasehatin. Shh, nggak boleh ngomongin keburukan orang lain. Kita punya aib juga. Hati-hati aib kita dibuka nanti sama orang lain tuh. Itu masih bahasanya halus. Ada lagi yang tipe lebih tinggi lagi mah, gibah mulu, nggak dosa apa? Udah akhirin. Sudah kita nasihati, tapi ada tadi kawan-kawan yang tambeng. Bu, jangan gibah mulu. Mbak, jangan gibah mulu. Tapi ini beneran loh gosipnya, gak main-main loh. Sini saya kasih tahu. Jadi udah dinasehatin, tetap dia memperkuat gibah tersebut ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Cari kawan yang solih. Ada dua jenis kawan tadi. Kawan yang kalau kita ngelihat wajahnya, kita makin ingat sama Allah, makin taat sama ibadah. Tapi ada kawan yang dia baru datang ketemu, kerjaannya maksiat dan kita kebawa untuk melakukan maksiat. Insya Allah di sini mudah-mudahan wajah-wajahnya ahli ibadah semua, ahli surga semua, dan terus bisa memberikan vibes positif, energi positif kebaikan buat teman-temannya yang siapa saja kita ketemuin ya, kita temui insya Allah. Baik, wus'atun fi rizkihi. Jadi rizki luas. Ya, rizki luas. Rizki bisa dalam bentuk pasangan yang solih, anak yang solih-solihah, ketenangan hidup, punya guru yang solih. Semua itu
butuh rizki. Jadi rizki bukan hanya dalam bentuk materi saja. Kemudian sahabat ini nanya, para bunda sekalian, ya Rasulullah, kami bahagianya nggak pengen cuman di dunia, betul nggak? Betul nggak, Bu, Bunda? Kita bahagia nggak cuman pengen di dunia. Insya Allah nih kita bahagia di dunia. Tapi sekarang kita lihat kawan-kawan kita yang ada di Palestina, saudara sesama Muslim. Ini jadi reminder. Jadi muhasabah diri, ya Allah, saya makan enak, gak ada gangguan. Mereka mau makan kekurangan. Saya mau tinggal, tidur, istirahat, beraktivitas bebas. Mereka dikejar-kejar dengan bom setiap harinya. Saudara kita yang ada di Palestina. Ini saya paling gak bisa ngelihat video-video itu yang berseliweran, kebanyakan para korbannya perempuan dan anak-anak. Ya Allah ya Rabbi, itu terakhir saya ngelihat anak-anak yang sampai palanya putus, tinggal kakinya, tangannya dan lain sebagainya. Itu banyak video-videonya yang ada berseliweran di media sosial. Yaitu itu jadi muhasabah diri gini, ya Allah, saya bahagia, saya hidup saya enak di Indonesia, nggak perlu berjuang. Tapi teman-teman yang di Gaza, Palestina, mereka butuh effort yang luar biasa buat meneruskan hidupnya. Bahkan banyak keluarga-keluarga yang udah kehilangan anaknya, pasangannya, suaminya, istrinya, keluarga besarnya, tapi mereka tertawa. Apa mereka bilang? Kami akan bertemu di surga, katanya. Mereka semua syahid tuh. Kalau kita belum tentu bisa begitu. Kehilangan orang tercinta. Ini mereka sudah biasa. Kami syahid. Kami bertemu di surga. Karena versi bahagia anak-anak Palestina itu bukan lagi di dunia. Kalau di dunia itu mereka udah terjajah dan lain sebagainya. Tapi di surga mereka udah ada jaminan surganya. Kita belum ada tiket masuk surga. Beda sama sahabat Nabi dulu. Nabi bilang gini sama sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kalian semua yang duduk di majelisku, yang hadir, kalian sudah terjamin, sudah punya tiket masuk surga. Dan masuk surganya dalam keadaan berjalan, udah dijamin berjalan masuk surganya. Kita belum tahu nanti masuk surga kita apa, berjalan, merangkak, ngesot-ngesot, ya, atau didorong dan lain sebagainya, belum tahu. Kata Nabi, illa Abdurrahman bin Auf, kecuali Abdurrahman bin Auf masuk surganya bukan berjalan tapi ngerangkak, beda sama sahabat yang lain. Nangis, ya Rasulullah, kenapa kok yang lain masuk surga dalam keadaan berjalan, cuman saya yang ngerangkak? Apa salah saya? Kalau kita mah ngerangkak aja udah alhamdulillah, yang penting udah dijamin masuk surga. Betul nggak ibu-ibu? Betul ya, udah senang dengarnya. Tidak dengan Abdurrahman bin Auf, beliau nangis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hartamu terlalu banyak dan engkau terlalu lama dihisapnya. Maka saking beratnya nenteng harta, engkau sampai ngerangkak bahwa hartamu masuk surga. Itu tetap masuk surga juga. Lalu bagaimana ya Rasulullah agar aku bisa berjalan nggak jadi merangkak? Kata Rasul, sucikanlah harta yang kamu miliki dengan banyak bersedekah dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nih, karena kan cita-cita kita apa sih Bu sebenarnya? Hidup kaya raya, matinya masuk surga. Oh, semua kita ini begitu pengen ya, prinsip hidupnya. Ya, bahkan ada yang lebih mengerikan lagi prinsipnya. Muda foya-foya, tua kaya raya, matinya saya masuk surga. Loh, kata siapa masuk surga gitu? Ya, semua kita pengennya kaya raya di dunia, masuk surga di akhirat. Tapi untuk masuk surga, ingat pesan Nabi tadi, Abdurrahman bin Auf, jangan lupa sucikan harta yang kamu miliki agar surga kamu dapatkan. Maka ketika sahabat nanya, Rasul, apa ciri orang bahagia di akhirat? Saya takut cuman bahagia di dunia, harta saya banyak, saya have fun selama tinggal di dunia, tapi ketika masuk akhirat saya jadi orang yang paling banyak siksaannya. Saya nggak mau gitu, wahai Rasul. Kata Rasul, orang yang bahagia di akhirat cirinya juga dua. Satu, ridha Allah, dapat ridhonya Allah. Yang kedua, jannatullah, dapat
dapat surganya Allah. Orang kalau udah dapat dua, ridha surga, bahagia dia di akhirat. Saya mau tanya sama para bunda sekalian, kita nih nanti masuk ke surga itu karena amal apa karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah yang buat kita mudah melewati sakaratul maut nanti. Hafalan kita, amal kita apa rahmat Allah? Rahmat Allah yang mudah membuat kita nanti menjawab pertanyaan malaikat ketika dalam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Rahmat Allah atau hafalan kita? Rahmat Allah. Makanya kadang kita udah pede, saya mah hafal ustazah, talkinan nanti pas buat sakaratul maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apal saya ustazah dari kecil, saya udah ngapal itu. Belum tentu pas sakaratul maut. Coba kalau kita pernah lihat orang lagi sakaratul maut, itu mau ngomong aja susah. Paling panjang ajarin tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepanjangan ustazah. Yang kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih panjang juga ustazah. Cukup la ilaha illallah. Susah juga ustazah. Ini mayit ngikutin ya. Cukup Allah, Allah, Allah. Talkinin. Ini orang yang lagi sakaratul maut. Karena susah lisannya menjawab, susah ngikutin. Jadi yang bikin kita lisan kita keluh atau mudah, rahmat Allah, pertolongan Allah. Itulah orang-orang yang dimudahkan matinya husnul khatimah. Salah satu ciri orang yang wafat husnul khatimah, dia wafat hari Jumat atau malam Jumat. Ibu-ibu pengen meninggal hari Jumat? Pengen. Ini hari apa? Dua lagi ya. Tapi ustazah jangan Jumat ini juga. Belum siap ya Bu ya. Jadi kalau ditanya udah siap apa belum? Jawabannya udah siap belum? Belum. Tapi apa ajaran Nabi? Mati itu nggak ada yang tahu. Kita disuruh isti'dadul yaumir rahil, mempersiapkan datangnya hari kematian. Jadi siap nggak siap dia datang. Ya Allah, ya Rahman. Bahkan orang-orang solih nih, ibu-ibu sekalian, para guru-guru, para ulama, orang-orang solih, itu mereka di lemarinya udah nyiapin kain kapan. Ini kalau ibu lihat para ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz, itu kain kapan beserta perintilannya buat prosesi nanti ketika dikebumikan, itu udah siap di lemarinya. Jadi kalau dia buka lemari, dia bukan cuma buka lihat bajunya, lihat kerudungnya, lihat tasnya, dia lihat kain kapan yang dia pajang. Ya Allah ya Rahman, ingat mati. Cuman kalau kita ustazah rasanya kalau saya nyimpen kain kapan di lemari, saya angker benar. Kayaknya udah siap benar, tinggal berapa hari lagi gitu ya. Betul ya? Nah ini orang-orang solih, para ulama begitu. Mereka udah nyiapin kain kapan. Kenapa? Saking mereka faham untuk isti'dadul yaumir rahil, mempersiapkan datangnya hari kematian. Makanya yang bikin kita bisa jawab, rahmat Allah. Kita apal sekarang, man rabbuka, Allah kata kita, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kitabuka, Al-Quranul Karim, apal kita. Ini apalan. Tapi yang nanti membantu kita menjawab, rahmat Allah. Rahmat Allah sebab kita sudah beramal dengan ikhlas selama di dunia. Dulu lucu ibu-ibu, tahun 2013 saya berangkat umroh. Waktu itu bawa sekitar 45 jamaah. Ya, mohon doa, insya Allah di awal November ini tanggal 5 saya berangkat lagi. Dan mohon doa bimbing, tapi sambil keadaannya lagi hamil 5 bulan ini. Jadi mohon doa mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, enggak ketara katanya. Ya, dulu itu tahun 2013 saya bawa 45 jamaah. Ada satu jamaah orang Surabaya, orang Jawa. Di sini ada orang Jawa? Ada. Tapi pasti logatnya udah pada hilang ya. Jadi orang Jakarta. Ada Surabaya, dia orang Surabaya yang logatnya masih medok.
masih medok dan gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ketika kita sudah selesai prosesi umroh di Mekah, kita sudah tawaf wada, tawaf perpisahan, check out dari hotel, mau naik nih ke bis bareng-bareng balik ke Jeddah. Itu yang lain sudah pada masuk ke bis, si nenek nggak mau, masih di lobi hotel. Saya nggak bisa ngobrol karena bahasa Jawa dan dia nggak bisa bahasa Indonesia nenek ini. Jadi kalau mau ngomong harus ditranslate sama keluarganya. Saya tanya, kenapa nenek nggak mau masuk? Nenek nggak mau pulang. Katanya, kenapa? Karena nenek mau meninggalnya di Mekah. Kan banyak nih yang cita-citanya meninggal di Mekah Madinah ya. Akhirnya, aduh siapa yang rayu ini? Dia nggak mau. Saya nggak mau pulang. Kok saya nggak balik ke Surabaya? Saya mau di sini, mau nambah lagi. Aduh nek, ini kita udah habis umrohnya. Ya, kalau mau nambah lagi boleh, mungkin bayar lagi hotel dan lain sebagainya. Cuman kan ribet. Ya pokoknya saya mau meninggal di sini. Akhirnya ada satu mutoif, orang Madura kan banyak di sana ya. Jadi mutoif. Itu dia pintar bahasa Jawa. Akhirnya diajak ngobrol, dirayu si nenek ini, nek pakai bahasa Jawa. Nenek nggak mau pulang. Iya, saya mau meninggal di sini. Nenek kalau meninggal di sini, emang nenek bisa bahasa Arab? Aku raiso katanya. Nanti kalau ditanya dalam kubur di sini pakainya bahasa Arab nek. Karena di Mekah. Ya. Oh gitu ya. Iya makanya nenek pulang ke Surabaya. Kalau nenek pulang ke Surabaya nanti malaikat pakai bahasa Jawa nanya nenek katanya di sana. Oh iyalah aku pulang aja lah kalau gitu katanya. Gak jadi aku di Mekah itu susah ngerayunya. Begitu ada ustadz yang pinter ngerayu mau pulang neneknya. Gara-gara nggak bisa bahasa Arab. Emang kalau yang lahir di Mampang pakai bahasa Betawi ditanya kan nggak juga kan. Jadi tetap bahasa Arab. Itu bahasa Al-Quran, bahasa para penghuni surga, bahasa orang-orang solih itu bukan hafalan. Kita udah belajar bahasa Arab, ustazah saya udah kursus di mana-mana bahasa Arab. Bukan itu yang nolong kita, rahmat Allah. Amal kita nanti. Maka dua kebahagiaan, ridha Allah, jannatullah. Dapat ridha Allah, dapat syurga Allah. Doa kita kalau habis salat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kalau domirnya nahnu ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau doanya sendiri, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal atau tidak bunda? Insyaallah ya, itu suka dibaca kalau Ramadan tuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu, kami mohon syurgamu ya Allah, dan kami mohon perlindunganmu dari siksaan neraka. Jadi kalau kata Abu Nawas itu dalam syairnya, ilahilas sulil firdausi ahla wala aku ala naril jahim. Ya Allah, aku tuh pengennya masuk surga tapi banyak dosa kayaknya ya Allah. Malu aku nginjekin kaki di surga. Wala aku ala naril jahim, tapi kalau aku masuk neraka gak sanggup ya Allah. Pedih siksaannya. Ya, maka kita doa ya Allah, mudah-mudahan seburuk-buruknya saya ditempatkannya di surga. Amin ya Rabbal alamin. Salah satu keberkahannya karena kita bangga jadi umatnya Nabi. Ibu-ibu kenal nggak sama Abdul Uzza? Kenal? Enggak. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Abu Lahab. Itu Abdul Uzza itu si Abu Lahab. Ya, jadi nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Abdul Uzza ini kan salah satu orang yang dulu sering mencelakai Nabi, nggak suka dengan dakwah Nabi, sampai akhir hayatnya nggak beriman. Beliau ini Abdul Uzza, si Abu Lahab ini pamannya Nabi, padahal pamannya, tapi pamannya Nabi dia nggak beriman. Sampai satu ketika sudah wafat, ada paman Nabi yang satu lagi namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau mimpi ketemu Abdul Uzza itu lagi disiksa dalam neraka. Ditanya sama Abbas, wahai Abu Lahab, apa yang engkau rasakan selama di neraka? Apa jawaban dia para bunda sekalian? Gak ada rasanya, ya rasanya sakit. Namanya disiksa di neraka, kena api dan lain sebagainya.
sebagainya. Cuman kata Abu Lahab, ada satu yang luar biasa. Khufifa ilayya fi kulli isnin. Kalau datang hari Senin, kata Abu Lahab, siksaan nerakaku diringankan sama Allah, dikecilkan. Kenapa kok bisa, kata Abbas? Sebab dulu waktu Nabi Muhammad SAW lahir, aku bahagia. Udah cuma gitu doang, bahagia. Cara bahagiaku adalah dengan memerdekakan satu budak namanya Suwaibah al-Islamiyah yang akhirnya jadi ibu susu Nabi. Kalau kita bahagia kan beli kue, kita datang ya, kita beliin kado buat ponakan kita beliin perintilan, apapun itu, tanda kita bahagia ponakan kita lahir. Tapi Abu Lahab luar biasa, dia merdekakan budak yang kalau di merdeka itu mahal budak. Ternyata itu yang meringankan siksaan nerakanya tuh Abu Lahab. Apalagi kita, ya Allah, umatnya Nabi, yang kita bahagia punya Nabi Muhammad, kita bahagia dengan kelahiran Nabi, kita bahagia dengan ajaran Nabi, insya Allah. Bukan cuma diringankan siksa kita, tapi dikasih surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sedikit lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kata Rasul, orang yang bahagia cirinya 4. Bagaimana bahagia versi Al-Quran? Itu dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Cirinya 3. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bahagia itu 1, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai, pengennya berbagi aja. Ketika dia berbagi, dia bahagia. Berbagi, ada orang yang lihat dia bahagia, nggak ada orang yang lihat dia bahagia. Kenapa? Karena niatnya sedekah berbagi bukan lagi karena pujian manusia, melainkan karena ridhonya Allah. Saya sedekah ustazah nggak perlu pujian dari kawan-kawan saya pengennya ridho Allah. Ada orang yang sedekah pengen dilihat, dia datang ke majelis taklim, keluarin duit, nih saya kasih 1 juta sedekah, saya kasih sedekah 100.000. Begitu pulang dia nyamperin panitia, Pak tolong, tadi duit 100 saya kembaliin 99.500. Lumayan nih buat parkir dan lain sebagainya. Bukan lagi karena Allah, ternyata pengen dipuji. Ada orang ketika sedekah pengennya disebutnya hamba Allah. Kenapa? Takut riya. Tolong sebut nama saya hamba Allah. Begitu lagi diumumin, alhamdulillah sedekah dari hamba Allah sekian puluh juta, sekian ratus juta, semua bertanya-tanya, siapa hamba Allah? Kan kita keponya tinggi, betul nggak? Siapa hamba Allah tuh siapa? Siapa? Yang hamba Allahnya duduk, diam, dia toel temennya, hamba Allah tuh saya. Saya, bukan lagi karena Allah, akhirnya niatnya berubah jadi karena manusia. Aduh, susah ngilangin sifat ria ini, ya Allah, ya Rabbi. Makanya orang bahagia itu adalah orang yang ikhlas berbagi. Ya Allah, saya mau ngirim buat Palestina, saya mau ngirim buat para kaum duafa, fakir miskin, yatim. Udah niatnya lillahi ta'ala, doa mereka udah cukup buat saya, ya Allah. Tuh orang bahagia versi Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Dia berinfak baik di kala senang maupun susah. Orang kaya sedekah udah biasa, tapi orang lagi susah dia sedekah, itu yang luar biasa. Saya susah, saya butuh, saya sedekah, itu yang luar biasa. Makanya hati-hati jadi orang yang pelit. Kalau bahasa kitanya meregehese, medit gitu ya. Masya Allah. Ini ada kisah yang luar biasa para bunda sekalian. Saya sampai jam berapa tausiahnya? Sedikit lagi. Oh, oke. Baik, sedikit lagi para bunda sekalian. Ada satu kisah sahabat Nabi namanya Abu Dujanan. Abu Dujanan ini fakir miskin, pokoknya susah bener. Dia punya tetangga kaya raya, punya pohon kurma, ampe tuh pohon kurma suka jatuh ke halaman rumahnya saking banyak buahnya. Satu ketika, kalau setiap sholat subuh Abu Dujanan itu pulangnya paling cepat. Nabi lagi doa, belum kelar Nabi doa dia udah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang langsung keluar masjid. Ditanya sama Nabi satu ketika, wahai Abu Dujanan, kenapa engkau nih, aku belum
belum selesai doa, engkau udah pulang duluan. Apa sih yang dikejar? Kata Abu Dujanan bilang, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tuh sama istriku pulang duluan buru-buru dari masjid. Itu karena khawatir kita terlambat, takutnya anak kita keburu bangun. Loh, emang kenapa kalau anak kalian bangun? Kalau anak kami bangun, mereka itu tidur dalam keadaan lapar dan banyak kurma yang jatuh di halaman kami, padahal itu bukan punya kami, suka mereka makan, wahai Rasul. Aku takut yang masuk ke perutnya itu gak halal. Kenapa? Gak diizinin sama pemiliknya. Ya kalau kita apa aja kita masukin ke perut kita, ya. Dulu masih kecil, mangga orang kita embat, bunga orang kita cabut dan lain sebagainya tanpa izin. Ini ciri orang yang waro. Jadi orang yang waro itu dia berhati-hati terkait apa yang masuk, rizki apa yang masuk ke perutnya, halal atau haram. Itu Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak izin ke tetangga kamu kalau yang udah jatuh itu jadi buat kamu? Kan udah jatuh ke halaman kamu. Enggak ya Rasul, diambil lagi sama tetangga saya. Jadi udah jatuh tuh dipungutin. Kata Rasul, mari kita datang ke rumah tetangga kamu. Begitu datang, ternyata tetangganya itu orang Yahudi, bukan sama-sama Muslim. Jadi kalau sama-sama Muslim, dia lumayan ngikut akhlak Nabi lah, ajaran Nabi ya. Nyata Yahudi. Kata Nabi, boleh nggak kalau misalkan yang jatuh tuh nggak usah diambil, kan udah jatuh, bagi aja. Ini kan tetangga kamu fakir miskin. Oh nggak boleh, enak aja. Ini mahal, kurma terbaik, bahasa dia. Akhirnya ada sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, datang. Kata dia bilang, wahai Nabi, apa yang terjadi? Ini ada si Yahudi tapi dia nggak mau berbagi, lalu udah jatuh ke tanah tetangganya. Akhirnya kata Abu Bakar, gini deh, wahai ini tetangga Yahudi ini, bagaimana kalau aku beli pohon kurmamu? Kata Abu Bakar. Jadi pengen dibeli pohon kurmanya, mau disedekahkan buat tangganya. Oh enggak mau, ini mahal, dan ini nggak boleh ada yang nyicipin siapapun, ini cukup buat kami. Ini kalau saya jual kurma saya, untuk saya besar. Nggak mau, dipaksa berapapun harganya nggak mau. Keesokan harinya, ini tetangganya ngeliat pohon kurmanya udah hilang dari rumahnya, bukan dicolong, bukan. Jadi Allah yang mindahin tiba-tiba ke lahan si tetangganya ini, Abu Dujanan. Nggak ada bekas dicabut, rapih tamannya, seolah-olah nggak pernah ada pohon kurma numbuh di situ. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Allah? Ini Masya Allah. Jadi jangan sampai kita dalam keadaan kaya raya tapi tetangga kita kelaparan. Kita hari ini bilang sama suami, Dedi kita hari ini makan di mana, Ded? Restoran mana nih? Tapi tetangga kita, ibu-ibu apa manggilnya? Ayang Beb. Ya, atau papi, atau Pak, gimana nih Pak? Hari ini Mama bosen masakan rumah terus. Udah deh Pak, kita cari restoran apa kayak ABCD dan lain sebagainya. Kita sudah berpikir demikian, makan di mana? Tapi tetangga kita ada yang hari ini apa yang saya makan? Itu jangan sampai kita kekenyangan, tetangga kita kelaparan. Itu satu orang yang bahagia adalah orang yang gemar berbagi dan dia memberikan manfaat buat orang-orang sekitar. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhiminal ghaiz. Orang bahagia itu adalah orang yang mampu memanage sifat marah dalam dirinya. Jadi saya mau nanya, marah itu manusiawi apa enggak? Fitrah atau tidak? Fitrah. Marah itu fitrah. Tapi cara mengekspresikan marah yang fatal itu bukan fitrah. Bagaimana diri kita, tergantung diri kita. Ada orang yang kalau marah sampai banting piring, mecahin kaca, mukul orang, KDRT, bunuh orang dan lain sebagainya. Ini marah yang sudah tidak manusiawi lagi. Jadi marah tuh fitrah, boleh aja. Coba ibu-ibu bayangin, para bunda sekalian, kalau rasa marah itu dicabut, hidup lucu apa enggak? Lucu apa enggak? Ada orang ngambil suami kita nggak marah, ambil nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita nggak punya rasa marah. Jadi marah itu manusiawi. Silakan, ya. Tetapi cara mengekspresikan marah yang harus kita kelola. Mari sama-sama kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada
pembahasan tentang bagaimana cara memanage diri agar tidak fatal saat marah. Kalau dia marahnya lagi berdiri, disaranin duduk. Ibu berantem, bunda berantem sama suami. Belum. Duduk ya, duduk pak, duduk. Kita duduk. Lagi duduk masih marah, masih nyolot, saling memaki. Kita terlentang pak, kita terlentang. Ini diajarin begini. Jadi ajaran Islam itu kalau marahnya berdiri, duduk. Kalau marahnya duduk, terlentang. Kalau masih marah juga duduk, terlentang. Terlentang masih marah pak? Belok kanan. Ajak mandi. Masya Allah. Boleh begitu ya. Jadi kalau masih marah juga terlentang, ambil air wudhu. Terus kemudian apa? Disiram. Ustazah suaminya ya nggak begitu juga ya. Itu wudhu bareng-bareng. Kita wudhu. Masih marah juga udah wudhu. Sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Banyakin ta'awuz billah, itu dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kamu marah ta'awuz billah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Allah aku berlindung dari godaan setan. Kita lagi marah, dikomporin sama setan, terus kata setan. Karena dikencengin ya Ustaz. Iya. Tapi kadang-kadang gini, kalau kita buat maksiat, kalau kita marahnya fatal, yang kita salahin siapa? Setan dulu ya. Kadang-kadang setan nggak kerja aja kita salahin. Gara-gara setan nih gue nggak sholat nih. Gara-gara setan nih gue begini nih. Padahal yang mencelakai manusia paling fatal itu bukan setan, tapi hawa nafsu. Jadi 2 yang bikin kita maksiat, berdosa, hawa nafsu, setan. Hawa nafsunya nggak mau, setan godain, nafsunya kalah sama imannya, nggak jadi maksiat kita. Hawa nafsunya menggebu-gebu, ibaratnya wah ada orang zina, ini dia udah di ujung sekali, dia mau zina. Setan gak godain, kata setan, gue gak usah godain, liatin aja, orang udah menggebu-gebu, kata setan. Jadi itu dia maksiat. Atau kemudian hawa nafsunya menggebu-gebu, setan ngomporin, udah habis. Maka yang paling jadi musuh terbesar selain setan itu adalah hawa nafsu. Buru-buru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kalau ibu-ibu atau para bunda, saya yakin pernah umroh atau haji kan? Itu orang-orang Arab tuh kalau lagi marah dengar sholawat diem, nggak jadi marahnya. Ya pernah lihat ya? Jadi mau di Arab manapun, mau di Saudi, mau di Haula Biladus Syam, itu di Palestina, Syria, Libanon dan lain sebagainya, di Mesir, itu kalau udah dengar kata sholawat, sallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kata mereka. Jadi nanti ibu kalau berantem sama suami lagi marah pegang dadanya, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kata suaminya, lu kesambet apaan? Tuh main sallu ala nabi. Ya itu kita ngajak sholawat aja ya bu ya, sholawat bareng-bareng. Nah ini yang kedua, orang yang bahagia adalah orang yang mampu memanage sifat marah dalam dirinya. Tenang. Jadi kalau orang jarang marah, itu biasanya awet muda, senyum kerjaannya. Karena marah ini kan bisa merontokkan beberapa urat dalam wajah kita ya. Jadi kalau orang tukang marah, tensinya tinggi, wajahnya cepet tua, omel aja kerjaannya. Tapi kalau yang rajin senyum, iya dikit-dikit senyum, ya tebar senyuman kepada kawan, pasangan, anak, insya Allah yang begini lebih awet muda. Jadi sayang kalau kita ke salon kecantikan tiap hari, tapi tiap hari ngomel juga. Wah habis itu, nggak mempan itu ya treatmentnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, versi Al-Quran orang yang bahagia selain dia mampu memanage sifat marah dalam dirinya adalah wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, orang yang ikhlas, lapang hatinya memaafkan kesalahan orang lain, bahagia. Kenapa kita nggak pernah bahagia? Kenapa ada PR terus dalam diri kita? Karena yang kita ingat keburukan yang orang lain lakukan sama kita. Itu nggak lupa, mau tidur ingat, mau makan ingat, tiap hari ingat, jadi pikiran sakit stroke besoknya. Kenapa? Gara-gara nginget kesalahan orang lain. Termasuk punten, mohon maaf, perempuan
perempuan nih makhluk yang paling susah melupakan. Jadi kalau suami bikin kesalahan, 10 tahun kemudian dia masih ingat. Betul ya? Diungkit terus, itu capek kita. Maka orang yang bahagia udah ikhlas, lupain, damai, udah deh. Jangan diungkit-ungkit. Kita nolong orang, dia kalau bukan saya yang masukin ke kantor itu, nggak mungkin dia kerja di situ. Diungkit, ya, nggak ada dia ngasih feedback sama saya, boro-boro raktir saya. Ini yang kayak gini nggak tahu terima kasih dia nih. Sakit hati kita. Kenapa? Karena ngarepin balesan. Kalau bukan karena saya, nggak bisa tuh dia jadi orang kaya kayak gitu. Nggak bisa dia begitu tuh. Kalau bukan ditolong sama saya, lupa dia sama saya, habis hati kita habis, pahala kita habis, kesehatan kita terkuras. Jadi orang bahagia, kata Al-Quran tadi, wal afina 'anin nas, orang yang ikhlas maafin kesalahan orang lain. Kita punya salah, orang punya salah, Allah maaf, masa kita enggak lupa? Nggak bakal, perempuan nggak bisa lupa, tapi minimal maafin, ridho, udah ikhlas. Ya Allah, saya yakin ada gantinya, saya yakin ada yang terbaik nanti. Jadi itu versi kebahagiaan yang insya Allah bisa kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Quran tadi 3. Yang pertama, orang yang suka berbagi, dia akan bahagia ketika dia bisa berbagi dengan sesama. Yang kedua, orang yang mampu memanage sifat marahnya. Yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya, dia ikhlas. Versi dari Rasulullah SAW tadi pesannya, orang bahagia itu satu, sehat badannya, barokah rizkinya selama di dunia. Di akhirat dia dapat ridha Allah, dia dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para bunda sekalian, saya rasa karena sudah jam 11.22